sekarang kita masuk ke ruang hasil kali dalam ya. Ini adalah bab setelah ruang vektor ya. Dan ini merupakan pembahasan sangat penting ya. Untuk aplikasi RHD sendiri atau ruang hasil kali dalam ya, ini bisa untuk beberapa metode optimasi ya, seperti metode least square dengan meminimumkan error ya dengan berbagai bidang rekayasa. Oke, kita masuk ke definisinya ya. Misalkan V adalah suatu ruang vektor dan U dan V itu anggota dari V ya, maka kurung siku U, V itu dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut. Yang pertama adalah aksioma simetris. Aksioma simetris itu adalah kurung siku U, V itu hasilnya juga sama dengan kurung siku V, U ya. Hampir seperti komutatif ya, tapi di sini disebut simetris. Kemudian yang kedua, U tambah kurung siku ya, pakai kurung siku U tambah V, W sama dengan kurung siku U, W ditambah kurung siku V, W. Ini disebut dengan aditivitas. Kemudian untuk suatu K anggota bilangan real ya. Nah, kurung siku K U, V ini K ini bisa masuk terserah mau kemana ya. Bisa masuk ke U jadinya kurung siku K U, V. Bisa masuk ke V, jadi sama dengan kurung siku U, K, V. Atau dia nggak masuk ke keduanya, jadi bisa di luar. Nah, ini adalah sifat homogenitas. Kemudian yang keempat, kurung siku U, U ya, dia lebih besar sama dengan 0 untuk setiap vektor U. Dan kalau kurung siku U, U itu sama dengan 0 dan hanya jika diimplikasi ya, jika U itu adalah vektor 0. Ya, ini sebetulnya sifat positivitas. Jika suatu ruang vektor jika ini terjadi dalam ruang vektor, maka ruang hasil kali dalam itu dinamakan ruang hasil kali dalam. Jika V merupakan suatu ruang hasil dalam, maka norm atau panjang, itu sudah belajar panjang kemarin ya. Jadi cara pembuktian panjang kemarin kita sudah dapatkan dengan rumus akar dari ya kuadrat dari masing-masing unsur ya. Gitu kan kita jumlahkan ya. Nah, ternyata sama ya, norm atau panjang pada ruang hasil kali dalam juga dengan rumus yang sama. Jadi norm atau panjang ya, ini kan pakai absolut ya. Jadi panjang dari U sama dengan ya siku U, U ditulis. Jadi penulisannya nanti dibentuk seperti ini. Siku U, U ya pangkat setengah. Itu lebih besar daripada 0. Sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai UN kuadrat pangkat setengah. Gitu ya. Terus kemudian kita ada contoh ya. Nah, contoh ya. Kita ingin tahu apakah W ini ruang hasil kali dalam. Jadi ada W ini ya, ini adalah bagian dari R3 atau ruang dimensi 3 yang merupakan ruang operasi hasil kali dari siku U, V itu sama dengan 2U1 V1 ditambah U2 V2 dan 3 U3 V3. Nah, kita akan buktikan apakah W itu adalah ruang hasil kali dalam. Nah, yang pertama kita buktikan sifat simetris. Sifat simetris tadi apa? Kurung siku U, V sama dengan kurung siku V, U. Kita harus buktikan. Nah, tadi persamaannya adalah 2U1 V1 tambah U2 V2 ditambah 3U3 V3. Ya, kita tulis seperti ini. Kemudian ya, kita tahu bahwasanya ya, dia itu kan U1, V1 kan dia komutatif gitu kan. Bisa dibalik ya, jadi V1, U1, V2, U2, V3, U3. Maka ini juga dibentuk ini itu adalah kurung siku V, U sehingga terbukti simetris gitu. Oke. Kemudian ya sifat kedua adalah sifat aditivitas ya. Jadi kita cari apakah kurung siku U tambah V, W itu akan sama dengan kurung siku U, W ditambah kurung siku V, W. Kita buktikan ya. Oke, ya. Jadi dari sini ya kan, jadi nanti di situ kan nanti kan U, V1. Jadi unsur pertama U1, unsur kedua V1. Jadi kita lihat unsur pertama U1, unsur kedua V1. Kita ambil bentuk ini ya. Ini kita ambil bentuk ini
nih, kita pakai acuan. Jadi ini unsur pertama U1, unsur kedua V1. Jadi unsur pertama kita jadikan U1 plus V1 ya. Unsur keduanya W1 ya. Kemudian yang ini unsur pertamanya U2 dengan V2. Jadi unsur pertama adalah U2 ditambah V2 karena dia harus bentuknya kan U ditambah V kan. Jadi U2 ditambah V2, W2. Oke. Kemudian oh sorry. Unsur kalau yang ini kan berarti U3 U3 V3, berarti unsur pertamanya U3, unsur keduanya V3. Nah, ini juga unsur pertamanya berarti U3 V3, unsur keduanya W3. Ya. Kemudian dari sini ya dijadikan satu yang V1 W1 ya gitu, V1 W1 jadi seperti ini ya, jadi dibentukin seperti ini gitu ya. Dia harusnya V1 W1 V ya. Jadi kan ini kan dikalikan masuk ya, jadi 2 U1 W1 2 U1 W1 ditambah 2 V1 W1 ya, ditambah kita kalikan aja, kita distribusikan U2 W2 ditambah V2 W2 ditambah 3 U3 V3 ditambah 3 V3 W3 gitu kan. Terus kemudian disusun lagi jadi 2 U1 V1 ditambah U2 W2 ditambah 3 U3 W3 ditambah 2 V1 W1 ditambah V2 W2 ditambah 3 V3 W3. Nah, dari sini ini kan sebenarnya memenuhi sifat. Ya, jadi dari sini ini adalah bentuk U tambah W ya kan? Siku U tambah W, dan ini adalah bentuk siku V tambah W seperti itu. Maka berlaku sifat aditivitas. Jadi terpenuhi ya untuk sifat yang kedua. Kemudian untuk sifat yang ketiga itu tidak ada nilai K ya. Kita masukin K, kita masukin ke U, kita masukin ke U1 ya, ke U2 dan ke U3 ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita masukin ke U1 kan bentuknya kan tadi kan gini. Sorry, kita bentuknya kan begini kan gitu kan. Berarti 2 K U1 V1 gitu kan. K U2 V2, 3K U3 V3. K-nya dikeluarin ya, sehingga dia juga bersifat homogenitas. Kemudian kita buktikan yang keempat, sifat positivitas. Kita masukin deh, kita cariin ya untuk siku U, U ya. Kita masukin berarti 2U kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Nah, hasilnya pasti positif. Karena memenuhi 4 aksioma, maka ya dikatakan bahwasanya W adalah ruang hasil kali dalam. Oke, sekarang contoh 3. Tunjukkan apakah siku U, V itu adalah U1 V1 tambah U2 V2 minus nih ya 3 U1 V1. Nah, kita coba buktikan langsung ke sifat positivitas. Ya, kita coba sifat positivitas. Kenapa? Karena di sini curiganya ini minus ya. Kita masukin ya, ternyata pada saat 3 kita masukin jadi begini kan. Siku U, U jadi 2U1 kuadrat tambah U2 kuadrat dikurangi 3U3 kuadrat ya. Nah, dari sini ya, ternyata U3 kuadrat itu lebih besar daripada U1 kuadrat tambah 2U2 kuadrat. Nah, kalau begini karena lebih besar ya, paling besar. Kenapa paling? Jadi gini, ini tuh pasti nanti hasilnya akan negatif. Ini hasilnya akan membuat negatif dari persamaan ini gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, nanti hasil ini pasti akan negatif. Berarti dia tidak memenuhi sifat positivisme. Jadi dia bukan merupakan ruang hasil kali dalam gitu Mas. Oke, sekarang kita masuk lagi ke contoh keempat ya.
Jadi kalau U dan V-nya itu AD ditambah CF gitu kan, apakah dia merupakan ruang hasil kali dalam? Kita buktikan bahwasanya untuk positivitas masuk ya. Jadi ruang kurung siku U, U sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat gitu kan. Terus kemudian kita ambil suatu vektor, misalnya U itu adalah 0, 2, dan 0 ya. Maka diperoleh dia juga sifatnya juga kurung siku U, U nya juga sama dengan 0. Padahal U itu tidak sama dengan vektor 0 gitu kan. U itu kan bukan sama dengan vektor 0. Kenapa? Karena di situ tidak ada B-nya gitu kan. Jadi kan gini. Kan U itu kan A, B, C gitu kan. V itu D, E, F. Kalau kita ambil A dan C-nya itu 0 ya. Kita masukin ke sini karena di sini adalah fungsinya ini nggak ada B-nya kan. Nah, walau B-nya itu tidak 0 ya. Ya, walaupun U itu B-nya tidak 0 sehingga vektor U tidak sama dengan vektor 0 ya. Mengakibatkan karena dia rumusnya sigma siku U, V itulah AD tambah CF, nggak ada B-nya, hasilnya sama dengan 0. Jadi dia tidak memenuhi sifat positivitas, makanya dia bukan merupakan ruang hasil kali dalam. Gitu ya, contoh yang keempat tidak memenuhi. Dan kita masuk ke himpunan ortonormal, maaf. Jadi himpunan ortonormal itu adalah sebuah himpunan ya. Jadi kita bicara dulu tentang ortogonal ya, sebelum ortonormal kita bicara dulu tentang ortogonal. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasang vektor berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal saling tegak lurus. Himpunan ortonormal yang setiap vektornya memiliki panjang nomnya 1. Jadi ortonormal adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang nomnya atau panjangnya atau nomnya 1. Secara operasional, misalkan T itu adalah vektor C1, C2 sampai Cn, adalah suatu ruang hasil kali dalam. T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika kurung siku C1, Ci, Cj itu sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Sedangkan T dikatakan himpunan vektor ortonormal jika untuk setiap I berlaku panjang Ci itu sama dengan 1.